Ini hari Rabu. Prof. Hasbi meluncurkan buku. Kita semua menjadi terharu. Ini bukti dedikasi beliau terhadap bela negeri kampus beliau. Saya mikir apa antara kedua itu. Karena mengenal sekali beliau orang sudah saya kenal lama. Karena saya juga mahasiswa di negeri ketika beliau sudah di dosen. Beliau di dosen negeri tahun 83. Sekarang sudah 40 tahun. Jarang orang bisa punya masa kerja sampai segitu panjang. Umur 40 tahun, umur sudah dewasa, bisa dikatakan Nabi. Sedang ada presiden yang tak semuanya kan, kecuali sekarang waktu ini beliau. Nah, ini masa yang luar biasa. Pengabdian beliau, dedikasi beliau untuk lembaga ini selama 40 tahun itu tidak bisa kita ukur. Mungkin kita timbang pakai apa bisa. Terlampau banyak jasa yang telah beliau berikan, karena tidak ada yang jasa lebih besar kecuali memberi ilmu ke orang. Harta kita kasih ke orang itu bisa diukur, bisa manfaatnya bisa diukur. Tetapi kalau ilmu tak terukur, sedikit kita beri ilmu sehingga orang bermanfaat dan orang bisa sukses dengan ilmu itu, bagaimana mengukur? Bayangkan kalau yang menerima ilmu itu banyak orang. 40 tahun Prof. Hasbi memberikan ilmu kepada kita semuanya. Saya masuk beliau. Jadi berarti kan saya kalau setiap berdoa habis salat, beliau saya nggak boleh lupa dengan beliau. Kalau ada muridnya berdoa lupa sama gurunya, itu murid durhaka. Ketika kita berdoa kan sudah dengan orang tua kepada guru. Tidak ada orang yang lebih hebat di dunia ini setelah orang tua kecuali guru. Ya. Maka dengan masa pengabdian beliau sebagai guru di Bina Negeri dengan dosen itu 40 tahun, saya mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah orang yang sudah mendapat murid. Inilah sedekah jariyah yang tak pernah putus. Saya dulu ketika masih di Aliyah, salah satu cita-cita saya jadi guru atau dosen. Karena saya tidak ingin jadi pegawai orang, tanda kutip itu kayaknya korupsi semua. Ketika itu, karena begitu mau masuk kantor sekian, baru bisa lulus, sekian, baru bisa lulus, ya kan? Jadi langsung terkesan seperti itu di pemahaman saya ketika itu, sehingga tidak menarik. Saya selalu berdoa di awal kampus saya jadi guru atau dosen. Tapi ketika dia bilang fakultas syariah, aneh juga, fakultas syariah itu logikanya tahkim jadinya kan, tidak tertarik. Makanya ketika selesai saya tidak tertarik menjadi tahkim. Padahal ketika itu peluang jadi tahkim lebih besar dibandingkan peluang jadi dosen karena jumlah masih banyak. Tapi karena cita-cita saya jadi guru dan orang tua saya ketika itu berdoa kamu jadi dosen, maka saya hanya ingin memenuhi doa orang tua saya. Karena doa orang tua itu makbul, saya yakin sekali. Makanya saya setiap hari mencerita saya sedikit karena penting bagi saya, karena cerita tadi apa yang disampaikan Prof. Hasbi tunjukkan luar biasa. Keluarga menjadi inspirasi untuk generasi. Saya ketika kuliah dulu itu di rumah sakit. Saya pulang dinasnya malam, pulangnya pagi, habis subuh saya pulang karena harus kuliah jam 7 pagi ke kampus. Habis saya pulang subuh itu langsung ke rumah, langsung sampai ke rumah. Itu di rumah kebetulan abang adik semuanya ada di rumah. Saya barangnya sama kedua orang tua. Yang lain sudah berkeluarga, ada yang dari Jogja, ada yang bertugas di luar daerah.
membantu orang tua supaya orang tua saya tidak bergegas bangun dari tempat sujud. Ya. Kalau pernah satu pagi beliau sempat dari ke dapur, saya tanya beliau, "Mak, Pak berkata di dapur, yang kan doa dulu orang?" Itu pertanyaan saya. Apakah sudah dimengerti perasaan saya itu? Karena saya berharap beliau lama-lama di tempat sujudnya saya jadi anak rasil. Itu saja. Jadi urusan itu urusan saya saja. Ya kan? Nah, ini inspirasi dari Formasi juga saya lihat. Nah, berarti orang-orang rasil itu menjadi orang tuanya dan barunya. Saya ingin sampaikan bahwa hari ini Pak Rektor tidak bisa hadir bukan karena tidak penting, Pak. Yang maksud panikan diwakili juga. Ini hari ini diwakili Rektor mewakili, Dekan mewakili. Bukan karena tidak penting acara yang diwakili, tetapi karena ada acara penting tidak bisa dihindari oleh Pak Rektor. Pak Rektor sampaikan ke saya, Pak Warek, saya harus berangkat ke Bandung dan saya tidak bisa mengelak. Walaupun beberapa kali saya mengatakan tidak akan pergi, tetapi dipaksa pergi dalam acara saya berikan dulu. Makanya beliau ingatkan saya, jangan lupa acara profesi, jangan sampai tidak datang. Saya jadwalnya sekarang full. Saya untuk masa akhir tahun itu di bidang keuangan, laporannya itu banyak sekali. Di ruang saya hampir tidak ada waktu yang tersisa untuk rapat atau untuk khusus acara ini saya liburkan, ya kan? Harus saya liburkan langsung yang saya tidak mau. Pada hari ini saya tidak mau karena saya ada guru saya yang harus saya hadiri dan itu perintah langsung juga dari Pak Rektor. Ya, kita berharap acara ini menjadi sesuatu yang luar biasa menginspirasi buat kita semuanya, karena beliau ini adalah seorang inspirator tapi juga sekaligus inspirator. Makanya ini masih kurang SDM ini seorang inspirator dan motivator semuanya, ya kan? Nah, karena inspirasi beliau memotivasi kita. Jangan dosen saja itu menulis itu malas. Beliau sangat produktif menulis. Karena apa dilihat ada itu saja menulis. Tapi banyak orang susah kan, apalagi mungkin kata pertama itu salah satu ketika menulis itu kata pertama itu berkarya enak keluar gitu. Paling apa itu? Maka kalau sudah keluar ide pertama jangan berhenti menulis itu. Begitu mulai ide pertama kata-kata pertama keluar itu jangan berhenti menulis walaupun salah. Tulis terus, daftar nada tulis terus. Ya kan? Nah, ini juga dari beliau di PKN ini. Nah, jadi beliau ini luar biasa, sangat produktif dalam menulis. Karena tidak ada yang tidak menulis. Kalau kita hitung apa hasil karya beliau, itu terpokoknya sudah. Ya kan? Dan beliau sangat serius. Salah satunya saya sempat bersama beliau menulis sekali. Itu tahun 2000 berapa tuh? 2006 yang Aceh sampai Mekah. Ya kan, masa BRR itu Pak. Masa BRR ada tim menulis, saya bersama tim dengan beliau, sangat serius beliau. Ya kan, jadi kita sebagai penulis itu tidak serius karena menghadapi orang serius. Ya kan, ada orang menulis itu sekedar saja selesai menulis. Sudah menulis, ya sudah asal ada menulis. Tapi dia tidak serius dalam menulis dan beliau dibuat setiap tulisannya saya dulu kayaknya gini. Tapi yang penting supaya ada masukan. Jadi inilah orang yang serius menulis. Saya pikir untuk hari ini dengan diluncurkan buku beliau, ya kan, kita berharap banyak kita yang kemudian tertarik untuk menjadi pelanjut. Ya kan? Beliau tadi menyampaikan sebuah lembaga itu untuk lembaga pendidikan menjadi terkenal bukan karena rektor sipil, bukan karena pimpinan saja, tetapi karena ada dosen di situ yang tulisannya dikenal. Kan kita begitu. Kenapa kita mau memilih satu program tinggi? Karena
kita kenal di situ ada dosen bapak ini, bapak itu, kita mau beliau. Ya kan? Saya dulu masuk ke UI juga seperti itu. Kenapa masuk itu kita lihat list dosen di bapak ini hebat semuanya. Ya kan? Saya pernah sekali, ini cerita dulu saya ada waktu kanda. Saya pernah sekali masuk kuliah mata filosofi yang mengajar asisten dari Prof. Iskandar, Bu Almarhumah Zainura. Jadi saya tanya beliau, ini Pak Dr. Iskandar semua apa masuk? Beliau sibuk orangnya, beliau sudah di Babel itu. Sudah apa? Saya masuk kuliah salah satunya karena beliau. Ya, maka saya ajak kawan, yuk kita ke Babel. Itu apa? Kita mau dibuka dosen. Kalau promosinya itu, saya masuk ke ruangan, saya perkenalkan saya bisa bapak, kami mau bapak masuk menjadi orang saya. Ya kan? Saya tidak ingin asisten saja masuk. Maka saya jemput ya, kalau promosinya saya jemput. Ya kan? Itu salah satunya mahasiswa dia ketika mengambil saya ini. Mungkin karena saya di Syariah, saya kerja dosen di Syariah kan. Ya kan? Kalau proses di Syariah mungkin banyak dosen mahasiswa di Syariah mengajar juga. Ya. Tetapi terlepas dari itu semuanya, hari ini ya kan, langsung tidak langsung dengan diluncurkan bukunya ini menjadi inspirasi buat kita. Dan beliau di umur 70 tahun, ya kan, pada tanggal 12 November. Nah, beliau lahir 12 November 1953. Alright. Berarti hari ini dari 2023 sudah berumur 70 tahun, di umur 70 tahun. Untuk orang-orang biasa itu pada itu. Ya kan, pada itu pada masalah semuanya, kesehatannya. Karena kenapa? Karena pikirannya tidak pernah digunakan. Orang yang selalu membaca, selalu berpikir, itu tidak pernah berpikir. Makanya boleh berhenti aktivitas fisik lainnya ketika umur kita 70 tahun, tapi tidak boleh berhenti otak. Membaca tidak boleh berhenti. Orang membaca Quran tidak pernah dipikun ketika tua. Orang membaca buku tidak pernah dipikun ketika tua. Apalagi ketika menulis. Ya kan? Maka ulama-ulama dulu masih tetap produktif di hari tua. Jadi jangan menulis hanya untuk mengejar pangkat. Dosen menulis untuk mengejar pangkat. Ya kan? Selesai pangkat, selesailah. Jadi butuh jadi profesor, ada karya lagi. Kenapa? Karena pangkatnya sudah sudah selesai. Padahal tidak. Ketika jadi profesor, disitulah orang menuntut tulisan kita selalu terbit. Karena orang ini membaca pikiran kita. Nah, itu yang semestinya harus kita lakukan. Saya kira ini yang saya sampaikan, itu pandangan saya, kata sebutan yang saya sampaikan. Pada kesempatan berbahagia ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peluncuran dan bedah buku 70 tahun Hasbi Amiruddin Sang Inspirator, sebuah rekam jejak seorang pendiri dalam meningkatkan kualitas umat, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.